indeks ekonomi kita sangat menunggu-nunggu. Termasuk juga 2026 kan juga baru mau jalan sebulan lah ya gitu. Mungkin juga ini momentum yang tepat juga gitu untuk bisa berbenah atau mungkin juga di remind lagi soal gimana sih sebetulnya bisa berinvestasi dengan aman saat arus informasi ini begitu hebohnya. Betul. Ya kan? Karena kan sekarang juga kayaknya menarik ketika dengar temen yang dapat dividen lah, terus juga kemarin Beggar. Apa tuh? Beggar apa ya? Jadi kalau istilah kalau sahamnya ini apa plusnya banyak gitu loh Za, sampai 50%. Wah, Berlipat-lipatnya. Iya, berlipat-lipat, multi beggar nih, FOMO kita. beggar. Iya. Akhirnya melibatkan banyak emosi gitu pada saat berinvestasi juga. Nah, inilah yang harus diwaspadai gitu ketika pengen dapet cuannya aja, tapi sebenarnya gimana sih proses untuk mendapatkan itu gitu. Makanya kita harus kita akan ngobrol juga soal mencari signal saham dari berita dan rumor. Mana yang harus kita percaya, mana yang enggak juga. Bersama dengan Firman Marihot hari ini ya, ngobrol bersama dengan Pak Firman lagi. Ya, Selamat sore. Welcome. sore Mbak Eza, sore Mas Afif. Selamat tahun baru Om. Iya. Sama-sama selamat Tadi tahun aku baru baru. tanya. Semakin sukses ya. Amin. Iya. Semakin berjaya, semakin Semakin cuan. Cuan harus. Tadi aku dibuka dengan Pak Firman kemana tahun barunya, karena biasanya selalu punya cerita seru-seru. Tahun baru kebetulan mertua ulang tahun ya. Nah, jadi balik ke kampung mertua. Nah, jadi ke Medan, lalu akhirnya malam tahun baru liburan kita di Danau Toba. Keren. Ada Bermalam di sana. Kalau tahun baruan di Danau Toba tuh kayak apa sih? Kayak apa sih maksudnya? Ngapain di Pasti sana? ada air sih. Iya sih. Kita kemarin nginep di Kalau Pulau sampai Samosir. surut. Oh Nginep iya. Pulau Samosir. Oh, yang di jadi tengah-tengah. Di tengah-tengah gitu ya. Tengah-tengah Toba. Ya, anak-anak main jet ski Seru. sana. Ya, kita menikmati liburan lah. Iya. Menikmati gini nih. Iya, Cita-cita gua menikmati hidup ya kan, sambil bisa mengawasi segala sesuatu tuh dari handphone aja. Nah, itu dia. Makanya berinvestasi dari sekarang ya. Walaupun sekarang juga tadi Iza sempat buka kan Om. Walaupun sekarang era informasi itu nggak terbendung lah begitu Om. Betul. Kayaknya kalau zaman dulu ya mungkin zaman dulu orang baca koran begitu kan. Ya mungkin medsos ada satu dua. Tapi sekarang tuh kayaknya yang namanya saham itu di sosmed itu kayak nggak terbendung begitu Om. Ada yang bahkan misalnya si toko A ngomong ini bakal gini nih, tiba-tiba orang FOMO ke sana. Itu Betul. Om Firman melihatnya seperti apa Om? Ya, makanya tema ini perlu saya angkat ya, karena ini menarik karena di awal tahun, lalu juga kita bisa melihat sekarang itu sampai ada plesetan IHSG itu indeks harga saham gorengan gitu ya. Nah, iya. Betul. Nah, lalu menarik juga karena saya kan ada mesin ya, mesin yang kebetulan adalah memfilter, menyaring berita-berita. Menarik tuh, dari selama 2025 itu ada 193 saham yang multi bagger. Wah, itu Ya. hitungannya banyak atau biasa aja atau sedikit Nah, sebenarnya? pertanyaannya, rata-rata dari 193 saham ini total returnnya 375% something. Oke, 375. menarik. Nah, Iya. tertinggi 5.300-an persen. 5.000% Om. Ya. Yang kayak gini-gini nih yang bikin kayak Lalu oke gitu kan. rata-rata dari berita itu keluar ya sampai ke puncak tertinggi itu membutuhkan 260-an atau 270 hari. Oh, wow. Dan itu bukan sekedar ngomong tetapi itu data yang sudah terjadi. Oke. Nah, itulah yang membuat akhirnya saya tertarik untuk mengulas atau membahas di Detik Sore terkait dengan mencari signal dari berita, mencari signal saham dari berita atau rumor. Nah, kalau kita membahas tentang mencari signal saham dari berita atau rumor, yang pertama itu kita mesti tahu bahwa ini peluang ya antara masuk lebih awal atau terjebak dalam euforia. Nah, kan sering sekali tuh kita dengar tuh misalnya harga saham hari ini misalnya naik tuh, misalnya puluhan persen, ya, ARA gitu ya. Besoknya keluar berita tuh. Nah, sering sekali di titik itu banyak orang bilang gini, kok market lebih tahu duluan ya daripada berita yang keluar ya. Nah, sebenarnya disitulah kita harus paham bahwa sebenarnya berita itu bukan digerakin oleh, pasar itu bukan digerakkan oleh berita,
Tetapi sebenarnya pasar tuh digerakin oleh ekspektasi. Ekspektasi, Nah, benar. contoh ya, market hari ini merah. Iya. Merah kenapa? Karena ketegangan geopolitik tuh. Misalnya Mr. Trump udah mulai bilang Greenland tuh milik mereka. Sebelumnya udah invasi Venezuela. Ya. Lalu atas ekspektasi itu orang mulai khawatir pindah dari aset yang beresiko ke aset yang kurang beresiko. Keluar dari saham. Keluar dari negara-negara yang misalnya itu yang negara-negara yang emerging market ya, negara-negara berkembang. Nah, jadi kita mesti tahu bahwa ya itu yang harus kita pahami. Bahwa sebenarnya berita ya itu tidak menggerakkan pasar, tapi ekspektasi yang menggerakkan pasar. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa yang namanya kita perlu menjadikan berita atau rumor ya itu adalah sebagai pertimbangan untuk mencari signal dibanding kita membuat keputusan jual beli menggunakan keputusan yang impulsif. Nah, itu yang pertama. Tadi singgungan yang tadi Mas Afif terkait hari ini kan ada lagi viral tuh. Iya. Antara yang depannya Y dengan yang depannya Y ya. Yang saling sindir gitu kan. Nah, yang bilang lu gak ngerti tentang laporan keuangan lu ya. Lu lihat aja nanti dengan waktu ya. Nah, karena yang kedua itu adalah terkait dengan rumor. Nah, rumor ini bisa dua nih ya. Bisa yang pertama adalah semacam awal dari sebuah cerita, atau merupakan awal dari sebuah jebakan. Ya, nah karena gini, bicara terkait dengan market ya, market itu dia nggak butuh yang namanya kepastian. Ya, harga tuh selalu bergerak duluan mendahului berita, itu pasti. Iya, oke. Nah, harga tuh selalu bergerak duluan mendahului berita. Dan market itu, harga itu atau pasar tuh nggak membutuhkan yang namanya kepastian. Makanya kemarin yang kasus Dada kan, harganya udah naik kemana-mana gitu kan. Terus tiba-tiba tidak seperti itu ceritanya, sekarang nyandar. Yang lebih parah lagi, ada berita lagi tuh. Beritanya apa? Ini emiten ini nih ya, katanya mau mengakuisisi perusahaan properti. Katanya gitu ya. Nah, lalu harganya mulai bergerak tuh. Ya, mulai bergerak. Ketika udah mulai bergerak nih, ya. Yang nyangkutnya tadi di harga atas tuh, harusnya kan saatnya keluar. Iya. Tapi nggak keluar. Nah, kenapa? Karena ada ekspektasi di sana. Jangan-jangan nih bener nih. Lalu harganya ternyata nyandar lagi. Akhirnya nggak keluar. Kejebak lagi dia. Nah, jadi yang kita mesti tahu bahwa euforia itu merupakan bisa dua tuh. Yang pertama memang betul adalah awal dari cerita, berita yang benar-benar real nih, yang material, atau memang sengaja dibentuk untuk menciptakan euforia. Sehingga orang beli, harganya naik. Nah, bagi yang nggak ngerti, dia beli, ikut-ikutan, nyangkut. Gini, ketika kita ngomongin soal emiten atau mungkin ketika kita ngomongin soal cerita gitu ya, yang bergerak atau harga yang bergerak duluan dibandingkan dengan cerita juga gitu. Tapi kan setiap hari ada terus, Pak. Betul. Tiap hari juga mau dari mana juga itu tuh akan selalu ada. Betul. Tugas kita selain menyimak adalah memfiltrasi. Betul. Gitu. Tapi mau sampai mana, karena kan cerita itu nggak akan ada habisnya juga. Terus kemudian juga terkadang kita juga ya gimana dong, kita kan manusia yang diciptakan bersama dengan emosinya dan euforianya gitu ya. Jadi pasti ada unsur psikologis gitu yang muncul ketika ada suatu berita juga. Nah gimana nih untuk bisa melatih itu atau membuat kalau ada nggak semua cerita harus diikuti sih? Oke, mungkin kalau saya bisa simpulkan, mungkin pertanyaan Mbak Eza, bagaimana kita bisa menjadikan bahwa berita itu merupakan dasar yang kita bisa pergunakan untuk trading ya mungkin. Ya betul. Jadi tidak semua berita atau rumor itu bisa dijadikan dasar untuk kita trading saham atau kita trading di market. Karena apa? Karena semua berita yang ada di pasar itu sifatnya informatif. Ya, informatif. Jadi informatif. Nah, informasi seperti apakah yang kira-kira bisa menjadi dasar kita untuk trading?
itu adalah informasi atau berita atau rumor ya yang sifatnya itu bisa mengubah nilai dan struktur perusahaan. Nilai contohnya begini, berita atau informasi terkait misalnya dia mau write isu. Nah dari perusahaan yang tadinya modalnya nggak ada, jadi dia punya nilai modalnya ada. Misalnya berita terkait dia menang project atau tender. Nah itu misalnya membuat akhirnya nilai dari perusahaan itu berubah atau bertambah. Terkait struktur, misalnya terkait dengan misalnya akuisisi atau merger, atau misalnya ada investor besar yang masuk, ya. Nah itu adalah mengubah struktur. Jadi berita-berita seperti ini yang kita bisa jadikan dasar untuk kita bisa trading atau menggunakan berita atau rumor itu menjadi signal untuk kita masuk ke saham tersebut. Nah, karena kita kan buat mesin ya, mesin. Dari mesin itulah akhirnya saya punya data. Sesudah berjalan, lalu sepanjang tahun 2025, saya kaget nih. Gile, bayangin ada 193 saham loh. Sementara saya dulu pernah podcast dengan salah seorang influencer yang cukup punya nama lah ya. Nah, dia bilang dia setiap hari tuh cari berita. Ya, setahun tuh dia bisa kurang lebih sekitar nggak nyampe 10 lah. Karena dia mencari berita tuh, nggak nyampe 10. Saya kaget, hah? Di sini ada 193 berita loh. Kenapa bisa banyak? Karena yang lakukan mesin. Yang buat saya tertarik adalah ternyata benar kalau manusia terbatas ya. Tapi karena mesin yang mencari, itu bisa menemukan 193. Dan kalau diratain itu 193, 357%. Dan ada satu saham yang kenaikannya 5.300%. Dan rata-rata harian untuk dia mencapai angka tertinggi itu butuh 260 atau 270-an hari. Jadi saya beli nih, saya keep tunggu, itu bisa sampai ke 5.000% atau 1.000%. Ke 193-nya 357%. Nah, lalu baru saya ngerti, wow, menarik banget. Nah, jadi akhirnya saya melihat, dan ini juga lah yang membuat akhirnya yang tadi tuh berantem ya. Nah, contoh, karena dia bukan dadasan, dia spill masalahnya. Dia spill, malam ini saya mimpi ini, besok beli saham ini, naik dong. Nah, masalahnya apa? Sebenarnya di market ya, saya udah lama di pasar modal. Di market itu ada sesuatu yang nggak boleh ya. Itu namanya informasi orang dalam. Informasi orang Ordal. Oh, informasi yang kita dapatkan ya dari kedudukan orang tersebut. Ya. Nah, lalu kalau itu digunakan untuk kepentingan naikin saham, nah itu nggak boleh. Iya, sampai Nah, judi jadi berarti. Kadang ini yang membuat saya tertarik melihat, apalagi zaman seperti sekarang ya, algoritma, sosial media, noise banyak banget. Lalu anak-anak sekarang kan sifatnya kadang dia tidak perlu melihat latar belakang. Dia hanya melihat, oh ini sangat dekat nih dengan informasi orang dalam nih ya. Karena kedudukan gitu ya. Posisinya Jadi ya. sangat bisa dipegang untuk informasinya gitu kan. Nah, akibatnya apa? Ya banyak ngikutin. Iya. Nah, ketika banyak yang ngikutin, yang terjadi apa? Ketika dia spill saham itu, hantum lari kemana-mana. Nah, sebenarnya itu sah-sah saja ya. Kalau seandainya memang informasi itu betul. Walaupun ada yang menjaga, nggak boleh tuh yang namanya insider trading atau informasi orang dalam itu nggak boleh. Itu ada pidananya loh itu. Dia ada hukumnya. Nah, ada hukumnya itu ya. Ada ketentuan di pasar modal yang mengatakan itu nggak boleh. Nah, lain cerita kalau itu udah sampai ke publik ya. Nah, tetapi inilah menariknya market kita sekarang. Ya, sampai sekarang sindir-sindiran tuh antara dua ini gitu ya. Nah, tetapi itu menjadi perhatian kita juga. Nah, apalagi ditambah kenaikan daripada investor retail di Indonesia sekarang pesatnya luar biasa. Dan Betul. itu hampir rata-rata Gen Z. Nah, dan mereka kan serba instan Cepat, ya, ingin iya. cepat gitu ya. Nah, makanya saya agak tertarik juga, apalagi market kita sekarang IHSG udah ATH ya. Hari ini koreksi ATH. Tetapi menurut saya ini tidak disupport oleh saham-saham yang fundamental bagus. Nah, ini yang mengerikan. Nah, itu yang saya mau tanyain Om sebenarnya Om. Karena tadi Om juga sempat mention ya,
saya juga tadi sempat mikir kalau misalnya Gen Z sekarang tuh kayaknya ya karena FOMO juga cepat ya kadang mereka pengen instan, pengen wah gue mau taruh 1 juta, terus gue mau untung 10 juta begitu kan. Tapi lain sisi adalah ketika ya Om Firman juga pasti lebih tahu belakangan ini tuh ada kata-kata fundamental is dead gitu. Udahlah nggak usah fundamental lagi, yang penting ini cuan begitu kan Om. Tapi kan yang kalau sepengetahuan aku juga sih Om, kita kan di pasar modal di saham ini kan memang ada trading jangka pendek, ada untuk investasi jangka panjang begitu. Bagaimana Om menjelaskan ke Gen Z yang mungkin baru coba-coba mau investasi saham, tapi aku maunya untung nih gitu, gua nggak usah nunggu-nunggu lah, aku butuhnya sekarang kok begitu. Ya memang ada juga tuh yang di komunitas kita yang tanya, saya mau masukin saham apa ya? Masuk 1 juta bisa 400 juta. Halo. Wah, Itu kalau tahu tuh saham itu namanya adalah KERJA alias kerja ya. Nah, tapi untuk menjawab pertanyaan Mas Afif, jadi memang kita mesti tahu bahwa fundamental itu adalah ujung-ujungnya itu pasti akan balik ke fundamental. Kenapa? Orang tidak mau memegang sebuah saham yang sifatnya itu adalah tanda petik sampah. Ya. Karena ujung-ujungnya pasti akan kembali ke sana. Tetapi yang terjadi sekarang, harga saham itu lari kemana-mana, itu karena ekspektasi yang tanda petik berlebih-lebihan. Contoh, saham yang kita sebut yang sampai retail masuk 70-an% itu dari total saham beredarnya dia. Itu karena apa? Karena ekspektasi yang berlebih-lebihan. Nah, bolehlah rumor atau cerita, ya. Makanya kita perlu bisa membedakan mana yang sifatnya itu adalah rumor yang merupakan awal dari sebuah cerita benar, atau mana itu adalah sebuah rumor yang merupakan awal jebakan yang sengaja diciptakan untuk menciptakan euforia. Alias goreng-gorengan itu tadi. Atas goreng-gorengan itu. Dan hampir semua saham-saham gorengan itu saham-saham yang tidak liquid. Makanya karena nggak liquid lah mudah digoreng. Itu adalah salah satu ininya ya, indikator ya. Indikatornya. Yang lebih bahaya juga. lagi, itu ada orang yang udah beli duluan, ya, lalu dia sampaikan spill saham itu, lalu ditangkap sama publik, ya, retail, naik harganya ke atas, dia jual di atas. Dia cabut sendiri. Habis itu cabut sendiri. Yang lain pada nyangkut dia. Nyangkut. Nah, Emotional begitulah. damage gitu kan. Jangan begitulah, influencer itulah ya. Tapi sebenarnya gini, walaupun ya itu tadi ya, maksudnya selalu ada dua mata pisau juga. Gen Z let's say pengen ya bagaimana mereka selalu kebanyakan tuh ingin serba cepat gitu. Karena gimana pun juga informasi yang mereka dapatkan juga serba cepat juga betul. gitu. But at the other side juga kita juga bisa bilang Gen Z ini adalah salah satu, atau maybe I can say sekarang gitu ya, adalah generasi yang juga paling terbuka dengan informasi. betul, informasi. Dan mereka juga gak gatekeep, alias kalau anak sekarang tuh gak gatekeep tuh mereka juga willing to share gitu apa ilmu yang mereka dapatkan juga gitu, dan itu yang akhirnya berkontribusi ke banyaknya informasi yang beredar juga sekarang gitu. Yang salahnya yang jadi yang jadi dilema adalah ketika terjebak di di posisi yang tadi tuh terjebak karena rumor nggak benar alias nyangkut juga. Nah, ketika misalnya nih, wah kita akui saja bersama misalnya The Tickers adalah 1-2 yang memang kita nggak keburu cabut alias nyangkut di atas. Ketika hal itu udah terjadi, mesti gimana? Kan kita nggak, kalau digebukin masa kita sampai bonyok aja diam gitu. Apa kita gimana nih kita bounce back-nya? Oke, yang pertama kalau memang bisa keluar, ya, karena itu ibaratnya kalau kita terus di dalam juga percuma. Ya, lebih baik kita keluar dan menarik pelajaran dari kerugian tersebut. Jadikan kerugian itu sebagai ongkos dari sebuah pembelajaran. Ya, itu yang pertama. Jadi mulai hati-hati itu ya. Tidak semua yang namanya berita itu atau rumor bisa dijadikan dasar jadi sebuah signal untuk membeli sebuah saham. Nah, berarti strategi apa selanjutnya yang perlu kita miliki untuk kita misalnya bisa menjadikan berita atau rumor menjadi signal sebuah saham? Tadi yang pertama adalah berita atau rumor itu merupakan sebuah informasi yang bisa mengubah sebuah nilai atau struktur perusahaan. Itu yang pertama yang paling penting. Nah, caranya bagaimana? Nah, di dunia yang canggih seperti sekarang, teknologi seperti sekarang,
Ya, itu kita bisa melakukan yang namanya, yang pertama adalah kita mengumpulkan data, ya. Nah, contoh saya bersama teman menciptakan sebuah mesin nih, ya. Kalau dulu kita siapin namanya Vstock AI, ya, itu mencari mesin learning yang mencari saham-saham apa nih yang bisa menjadi menu trading kita. Nah, saya dari data yang ada, saya mulai fokus membuat satu mesin yang namanya FitPost Highlight. FitPost FitPost Highlight. Ya, Apa jadi tuh? Fit itu tetap saham ya, fokus Vstock ya, artinya saham-saham yang bisa fit, yang bugar. FitPost, berita-berita yang diposting yang bugar nih, yang bisa dipercaya, yang bisa membuat keuangan kita tuh bugar. Nah, jadi yang pertama kita mengolek data, ada sebuah mesin yang kita ciptakan, dia mengkolek berita, satu hari itu dia bisa mengolek berita itu sampai hampir 300. Wah. Itu hanya yang terkait dengan saham loh. Oke, karena kan nggak mungkin kita bacain sendiri satu-satu Nah, ya. Keburu betul. berair ya, Nah, kita alias nangis. Berikutnya yang kita lakukan adalah namanya kurasi. Nah, tadi Mbak Eza udah singgung sedikit. Nah, kurasi itu apa? Kurasi itu memilih, ya, menyaring, lalu menilai. Nah, jadi dipilih dari sekian banyak tuh, ratusan tuh, dipilih mana nih yang kira-kira disaring nih ya, mana yang kira-kira nih informatifnya yang cocok nih, yang mendekati. Lalu mulai masuk ke nilainya. Apakah yang sifatnya adalah rumor atau sekedar ada informasi terkait yang material di sana. Itu diikutin tuh terus. Nah, yang ngikutin tuh bukan lagi manusia. Nah, tapi yang ngikutin tuh udah engine. Nah, Machine, tetapi sama seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa AI banyak menggantikan pekerjaan manusia. Ada satu yang nggak bisa digantikan, wisdom. Nah, terkait wisdom ini, nah kita mengajarkan kepada mereka, ini terkait informasinya bla 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 bla. Nah, makanya saya ngadain pertemuan yang sifatnya membahas berita-berita atau rumor itu betul nggak sih? Nah, yang terdekat kemarin kita udah buat di tanggal 24 November di Hotel Mercure Seberang. Iya. Nanti di Februari kita mau buat di IKN. Seru banget emang Nah, jalan-jalannya Pak Firman ini iya, loh. di IKN. Ada ceritanya kenapa kita buat di IKN. Kenapa tuh? Nah, mau ikut Mbak Eza? Mau dong Nah. kalau diajak. Nah, ikut ke tanggal 6 dan 7 di IKN. Februari. Iya. Nah, kita nanti Menarik. akan membahas terkait dengan berita-berita yang diambil sama mesinnya, lalu kita kurasi. Nah, nanti kita akan lihat nih. Nah, lalu kita lihat seperti apa misalnya kondisi sekarang secara global, secara sektoral, secara domestik, lalu dengan berita-berita yang ada. Nah, itu kita kurasi. Nah, itu nanti yang kita akan sampaikan ke member-member kita. Nah, kembali lagi apa? Karena sifatnya kita mau mengajarkan dengan benar. Ya. Betul. Tinggal persoalannya fokus pada saham-saham memang yang sudah dipilihkan oleh mesinnya. Ya, karena apa? Bukan saya yang menyampaikan, bukan manusia yang menyampaikan, tetapi ini setidaknya mesin yang menyampaikan, setidaknya bisa dipertanggungjawabkan secara objektif atau secara saintifik. Nah, ini yang kita buat. Nah, sekali lagi, menurut saya menarik sekali. Dalam 1 tahun ada 193 saham yang beggar. 193 saham ini kalau dikumpulin average-nya di 357%, And it's even yang tertinggi tinggi banget 5.300%. Ih, Wow. bisa apa tuh? Bisa apa-apa tuh? Bisa apa-apa Bisa itu. ngapain aja maksudnya ya. Iya. Pak, kalau kan misalnya nih detikers kayak aku juga telat dapat info juga atau mungkin nggak bisa ikut ke IKN let's say gitu. Mau cari tahu updates-nya biasanya Pak Firman tuh memberikan ilmu-ilmunya tuh di mana sih kita Oke, pengen tahu. nah ilmunya ya kebetulan saya buat komunitas ya, Oke. namanya Vstock Academy. Yes. Jadi di dalamnya itu kita belajar bersama learning by doing, ada coachnya yang mendampingi dari awal market buka sampai tutup market. Di awal market itu 8.30 sampai jam 9 tuh saya sendiri yang lakukan update market ya. Dari saham-saham yang keluar dari Vstocknya sama dari FitPost Highlight-nya. Nah, itu yang kita bahas. Nah, tetapi nggak cukup kan mesin, nggak cukup kita belajar gitu aja. Makanya itu butuh yang namanya komunitas, namanya Vstock Academy. Nah, ini nggak cukup. Nah, untuk supaya kita bisa bonding sama member, mereka bisa dapatkan informasi yang kita nggak bisa sampaikan secara online.
karena itu berbahaya ya. Jangan seperti kasus Timothy Ronald gitu ya. Nah, jadi kita perlu pertemuan offline. Nah, pertemuan offline ini di sana kita akan sharing ya. Nah, itu biasanya kita akan buat di berbagai kota. Nah, kita mulai tuh sekarang, kemarin kita di Jakarta, lalu berikutnya di IKN, sebentar kita Joglo Semar tuh, Jogja, Solo, Semarang. Nah, nanti kita akan ke Medan. Nah, tujuannya untuk apa? Kalau kebanyakan orang pergi ke Jakarta, nah sekarang kita yang jemput bola. Seru. Kita yang pergi ke sana. Dimampiri. Nah, mereka tinggal masuk aja. Tuh ada Instagramnya fitpost ya, .id. Nah, mereka bisa cari informasi di sana. Seru, fitpost.id gitu ya, itu yang termudah. Kepo-kepo aja dulu Detikers ya, nanti siapa tahu bisa langsung ngobrol dan juga share. Kalau nggak masuk ke ChatGPT aja, ya. Cari misalnya ChatGPT, misalnya apa, machine learning atau AI untuk bantu trading saham. Nah, nanti itu keluar fitstock.id. Mantap, keren. Tuh, Top. approve by ChatGPT ya. Sertifikasi ChatGPT. Sekarang kan perlu verifikasi sosial. Iyalah. Pak Firman, terima kasih banyak udah sharing sama Makasih Mbak kita Eza, ya. makasih Mas Afif. Ini memang harus butuh lah refreshment di awal tahun juga gitu. Biar bisa menentukan, kita bisa menilai sendiri investor seperti apakah kita sendiri gitu Betul. ya. Anyway.